Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya penjahat harusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan mereka, dan ini harus dilakukan secara adil-adilnya tanpa menyeret apapun tentang pelaku, termasuk dari kesehatan mental mereka. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangatlah setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini akan membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitahuan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat. Baik, mari kita lihat status quo kita pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana status quo kita pada saat ini masih banyak pemberitaan ataupun berita-berita yang mengekspos hal-hal yang memang tidak penting, Dewan Juri yang terhormat, seperti seperti latar belakang dari pelaku ini ataupun bagaimana hubungan pelaku dengan korban dan lain sebagainya, dan memang seharusnya ini tidak diketahui oleh publik, Dewan Juri yang terhormat, dan ini dengan alasan privasi mereka. Hal ini terjadi karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Hal ini terjadi karena pers itu sendiri, karena pada dasarnya seharusnya pers itu menayangkan apa seharusnya yang ditayangkan, seperti kasus mereka seperti apa dan lain sebagainya. Dan di sisi lain mereka akan memanfaatkan hal ini, Dewan Juri terhormat, karena pada kasus ini sedang naik-naiknya, dan mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk menaikkan nama dari pers itu sendiri di mata publik. Sehingga apa, Dewan Juri terhormat? Sehingga pada akhirnya akan ada dampak yang terjadi di status quo, yang dimana yang pertama akan ada opini masyarakat yang tergiring karena pemberitahuan yang diberitakan oleh pers itu sendiri. Adapun yang kedua, akan adanya empati dan simpati dari masyarakat tersebut ketika mengetahui pelaku memiliki hal-hal ataupun alasan-alasan lain alasan-alasan lain untuk melakukan hal tersebut. Sehingga yang ketiga, hukuman yang akan berlaku pada masyarakat tersebut ini tidak akan seefektif itu, karena pada dasarnya hukuman akan melemah ataupun hukuman akan berkurang untuk pelaku tersebut karena alasan lain untuk untuk pelaku tersebut melakukan hal tersebut. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk melakukan hal tersebut, kami memiliki mekanisme yang akan kami berikan. Yang pertama, sebagai pers mereka hanya akan berfokus pada kasus ataupun permasalahan yang telah dilakukan oleh penjahat, bukan dari luar latar belakang mereka mengapa akhirnya penjahat tersebut melakukan hal tersebut, termasuk kesehatan mental dari penjahat tersebut, Dewan Juri terhormat. Ataupun yang kedua, pun apabila memang ada hal ataupun ada masyarakat yang mengetahui tentang kesehatan mental dari pelaku tersebut, maka kami yakini bahwasanya hal ini akan diketahui oleh pihak-pihak kuasa hukum saja, atau pihak-pihak yang memang berwenang, atau pihak-pihak yang memang pihak-pihak berwajib dan tidak terhormat. Pun yang ketiga, akan ada pers akan terus pemberitaan-pemberitaan tentang kasus ini dan atau tentang masalah yang terjadi, sehingga masyarakat tahu, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana masalah ini berjalan, dan mereka dapat terus mengikuti kasus-kasus tersebut. Pun apabila tim oposisi mengatakan akan adanya apabila ada masyarakat mengetahui bahwasanya pelaku mengalami gangguan kesehatan mental dan lain sebagainya, maka kami yakin, Dewan Juri terhormat, di sini pers akan bertindak untuk melakukan kerjasama kepada masyarakat tersebut agar mereka tidak menyebarluaskan daripada masalah yang dihadapi oleh pelaku tersebut. Dengan mekanisme kami ini, maka kami yakin hal ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim pemerintah. Baik, mari masuk ke dalam argumentasi kami, yang dimana kami membawakan dua hal, yaitu justifikasi dan dampak bagaimana ke depannya. Baik, masuk yang pertama, yaitu yang pertama, mengapa pada akhirnya dengan membatasi pers dan semua spekulasi dan pemberitahuan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat dapat dijustifikasi. Karena satu, pers berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik, Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, pers akan berupaya untuk mengontrol narasi atau membatasi akses masyarakat, sehingga informasi yang masyarakat dapatkan itu merupakan informasi-informasi yang memang relevan dan memang terjadi, Dewan Juri terhormat. Jikalaupun tim oposisi mengatakan bahwasanya sekarang ada media sosial dan lain sebagainya untuk yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, maka kami yakin ini tidak akan seefektif itu. Karena mengapa? Karena mari kita lihat dari karakterisasi media sosial itu sendiri, yang dimana, Dewan Juri terhormat, media sosial itu lebih mudah diakses ataupun masyarakat dilakukan secara bebas ataupun melakukan secara bebas untuk berkomentar pada hal apapun yang mereka inginkan. Berbeda dengan pers itu sendiri, Dewan Juri terhormat, yang dimana
pers memang sudah secara kredibel untuk melakukan pemberitaan dan lain sebagainya dan yang terhormat, dan kami yakin hal ini akan lebih dipercaya oleh publik yang terhormat. Dengan itu, mengapa hal ini dapat dijustifikasi dengan alasan emang pers ini berfungsi untuk memberikan informasi. Baik, atau justifikasi yang kedua adalah tidak akan ada tindakan normalisasi dari masyarakat ketika mereka mendengar bahwasanya pelaku mengalami masalah di mental mereka dan yang terhormat. Mari kita menggambarkan hal ini dalam suatu kasus. Misalnya akan terjadi kasus pemerkosaan dan yang terhormat, yang dimana artinya akan ada suatu tindakan hukum atau diadili oleh pihak kuasa hukum pada pelaku ini dan yang terhormat, yang dimana pada sisi lain, pers ini akan memberitahukan itu kepada publik dan yang terhormat. Dan ketika pers tersebut memberitahukan bahwasanya pelaku mengalami kesehatan mental dan lain sebagainya, maka kami yakin Dewan Juri yang terhormat, opini masyarakat akan tergiring bahwasanya wah, ini normal loh dilakukan oleh si pelaku karena pada dasarnya mereka memiliki kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak bagi hukuman-hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku tersebut, karena pada dasarnya hukuman mereka akan dikurangi oleh pihak hukum karena ada alasan bahwasanya wah, mereka ini mengalami kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan di sisi lain yang terhormat, mari kita melihat dari sisi korban, yang dimana korban ini tidak mengetahui apa-apa pada awalnya dan mereka mendapatkan pemerkosaan itu. Dan apa yang terjadi yang terhormat, dan hal ini tidak akan adil apabila pelaku tersebut diringankan dan lain sebagainya, sedangkan si korban akan mengalami trauma dan lain sebagainya dari pemerkosaan tersebut. Sehingga kami yakin Dewan Juri yang terhormat dengan membatasi hal tersebut, maka kami yakin tidak akan tindakan normalisasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tersebut. Baik, mari kita lihat pada bagaimana akhirnya ini berdampak baik ke depannya Dewan Juri yang terhormat, yang dimana 3 hal yang akan kami bahas, yaitu yang A, pelaku akan diadili dan diberikan hukuman sesuai dengan tindak kejahatan mereka yang mereka lakukan Dewan Juri yang terhormat. Ataupun B, pada akhirnya kesehatan mental tidak akan menjadi alasan untuk meringankan hukuman daripada penjahat-penjahat tersebut. Ataupun C, pers akan lebih terpercaya lagi kepada publik ketika mereka memberitakan memang hal yang memang urgent atau memang benar-benar yang harus diberitakan oleh pers tersebut. Dengan itu Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangatlah setuju dengan mosi kita pada hari ini dan bangga menjadi tim afirmatif.